Puji nama Tuhan, senang sekali kita ketemu lagi dalam ibadah Family Altar Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Sore malam ini saya ditemani dengan teman-teman dari FA 071 GBI Rumah Persembahan, dan mereka akan menuntun kita dalam pujian-pujian kepada Tuhan. Mari, saya rindu kita semua ikut bernyanyi, kita ikut meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau hadirat Tuhan memenuhi kita semua, maka kita semua tidak akan takut lagi. Mari semua kita siapkan, kita akan memuji Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord.
Baik saudaraku, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sore malam ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami, hati dan pikiran kami untuk beribadah bersama kelompok-kelompok FA yang tergabung dalam Family Altar Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Pimpin dan tuntun setiap kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, maka kami tidak akan takut lagi. Sebab Engkau Tuhan tempat perlindungan dan persembunyian kami. Kami percaya di saat kami lemah, maka kami mau katakan, aku kuat. Terima kasih buat tuntunan bagi gereja-Mu, buat kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, setiap kami yang ada di Family Altar tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab kami percaya di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Bersama kami akan memulai ibadah Family Altar. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Nah, puji nama Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudaraku yang ada di FA Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dimanapun Anda berada, saya mau menyapa. Shalom. Kita sudah mendengarkan tuntunan gereja di tahun yang baru, dan saya harap kita semua juga sudah memahami apa itu kebenaran atau righteousness. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran? Dikatakan pada waktu Pontius Pilatus ketemu Tuhan dan bertanya, apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Nah, mengapa kita perlu kebenaran hari-hari ini? Kita sudah mendengar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka akan ada goncangan-goncangan. Di mana karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi di tengah masa yang sukar seperti itu, maka dikatakan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, sama-sama kita membacanya.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, kita boleh saat ini melihat malapetaka menghantam daripada dunia ini. Kita boleh menghadapi masa-masa yang sukar, tapi kita percaya pada waktu kebenaran itu ada pada hati kita. Kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan pikiran kita, maka kegelisahan tidak akan bisa menguasai kita, karena akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana kita menemukan Tuhan di masa-masa yang sukar ini? Dikatakan, maka di tengah masa yang sulit ini, kita gereja, Anda dan saya memiliki kabar baik, yakni kita akan memberitakan nama Yesus. Mengapa? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bulan Januari ini kita diberi tema berjalan dengan integritas dan kebenaran, atau walk with integrity and righteousness. Dikatakan bahwa kebenaran akan memberikan perlindungan kepada orang yang berintegritas. Maka Amsal 13 ayat 6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kebenaran menjaga orang yang saleh atau yang memiliki integritas. Kata lain, integritas itu akan dijaga, dilindungi oleh kebenaran. Arti integritas juga adalah keutuhan yang bulat, ketulusan hati, bobot, kesungguhan, kebersihan hati, kejujuran hati, tidak pura-pura, lurus, dan tidak serong. Nah, jadi definisi integritas juga melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Transparan, tidak ada yang disembunyikan. Dalam segala sesuatu diperlukan orang-orang yang berintegritas untuk membangun daripada sebuah bangsa. Dalam dunia bisnis, maka mata uang yang digunakan bukan dolar, bukan pound sterling, atau mata uang yang lain, tapi yang dipergunakan adalah trust atau kepercayaan, dapat dipercaya. Nah, dan bagaimana trust ini kita bisa peroleh? Dikatakan bahwa berinvestasi untuk membangun karakter yang berintegritas di dalam hidup kita lebih dari kepandaian dan penampilan luar. Presiden kita Jokowi pernah menyampaikan, kejujuran adalah nilai-nilai fundamental, nilai dasar suatu negara dalam membangun sebuah bangsa. Sebuah bangsa akan dihormati oleh negara lain jika pemimpin dan rakyatnya jujur dan berintegritas. Jadi trust atau kepercayaan itu dihasilkan oleh integritas. Orang yang punya integritas, percayalah dia akan mendapat keberhasilan dalam berbagai kehidupan. Tahun 2021 kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas, maka Tuhan akan membawa kita berjalan dari satu tangga keberhasilan kepada tangga keberhasilan. Katakan amin. Amin. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di FA? Satu ayat favorit yang selalu menjadi pegangan oleh gembala-gembala FA. Yuk kita baca dari Mazmur 78 ayat 72. Sama-sama kita membacanya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.
Daud adalah orang yang kita kenal juga memiliki integritas. Jadi para gembala juga, gembala FA, gembalakanlah mereka dengan integritas, yaitu dengan ketulusan hatimu, dan tuntun mereka dengan kecakapan tanganmu. Amin. Amin. Nah, orang yang memiliki integritas, maka orang itu akan dipercaya luar biasa. Dan apakah Daud nggak pernah punya salah? Pernah. Cuma pada waktu kesalahan itu diakui kepada Tuhan, pada waktu kesalahan itu diselesaikan, maka Tuhan melihat Daud ini adalah orang yang penuh dengan kejujuran dan integritas. Kalau kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan, maka ada celah, ada senjata daripada iblis yang mampu untuk bekerja di situ. Tapi kalau kita mau atau berani mengungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh dengan kasih akan memberikan pengampunan dan kita akan dinilai di hadapan Tuhan orang yang berintegritas. Amin. Nah, sebagai ayat bacaan tahun berjalan dalam integritas dan kebenaran, kita baca dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita membacanya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung kudusmu, di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita harus sepakati di sini, kita simpulkan bahwa integritas itulah kunci sukses daripada kehidupan kita, baik sekarang maupun hidup yang akan datang. Bangunlah integritas dengan memiliki satu prinsip, jalani prinsip yang bersumber dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, sore malam ini saya membawa subtema yaitu konsistensi. Konsistensi. Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas adalah cara hidup yang menunjukkan konsistensi, penerapan nilai-nilai kehidupan, metode kehidupan, pengukuran kehidupan, prinsip kehidupan dalam setiap situasi. Jadi integritas adalah cara hidup yang menunjukkan konsistensi, penerapan nilai kehidupan. Kalau kita mau memahami integritas, saudara harus pahami satu kata yaitu konsistensi. Konsisten yang membedakan seorang itu dari yang lain. Konsisten dalam hal apa? Antara hati sama mulut, antara yang di dalam sama yang di luar, jujur sama orang lain, jujur kepada diri sendiri. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Maksudnya ketika seorang konsisten, berarti dia mantap dalam melakukan satu hal secara terus-menerus. Dan ingat, secara terus-menerus. Sikap konsisten atau konsistensi memang sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak banyak orang yang bisa mengaplikasikan sikap konsisten dalam kehidupannya. Salah satunya karena memang ya sifat manusia itu mudah berubah-ubah, suka ragu-ragu atau bimbang. Itu yang biasa kita sebut inkonsistensi. Kita bisa melihat contoh seorang yang berintegritas dan konsisten, yaitu Samuel. Seorang nabi, seorang hakim Israel yang besar dan terkenal. Ini adalah percakapan Samuel ketika ia meminta diri dari bangsa Israel. Kita baca bersama-sama dari 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Kita baca. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuberlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok?
sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat di akhir daripada tahun 2020, kita rakyat Indonesia disibukkan dengan pilkada, di mana kita banyak mendengar jargon-jargon, pilihlah pemimpin yang baik, berkualitas, berintegritas. Mungkin kalau tadi kita sudah tahu artinya integritas, tapi kita sudah pahami integritas, tapi yang kita harapkan, apakah orang yang kita pilih itu konsisten dengan janji-janjinya? Benar bukan? Nah, kita semua pasti mengharapkan konsistensi daripada apa yang dilakukan oleh pilihan-pilihan kita. Nah, kalau kita bertanya kepada orang yang sukses dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, pendidikan, termasuk juga dalam mengiring Tuhan, pastilah kita menemukan satu kata, yaitu konsistensi. Konsistensi adalah faktor yang sangat penting dalam menyokong seseorang bisa berbuah sukses. Konsistensi adalah usaha yang terus-menerus kita lakukan sampai tercapai tujuan akhir. Nah, kegagalan banyak dalam berbagai bidang seringkali disebabkan oleh inkonsistensi atau tidak tekun dalam menjalankan usahanya. Terjadi keraguan-raguan, kebimbangan, bahkan kadang berhenti atau berputus asa sebelum mencapai tujuannya. Nah, kita sudah mendengar pesan daripada gereja kita di bulan Januari ini, walk with integrity and righteousness. Nah, tapi mengapa kita tidak bisa konsisten? Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk melakukan integritas sehingga berkat dari atas itu mengalir bagi setiap kita? Nah, di sini saya hanya memberikan beberapa tips sederhana, dan selanjutnya bisa nanti selesai daripada ibadah ini bisa dilanjutkan, bisa didiskusikan di FA Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya akan memberikan tips, ada beberapa, nanti cari sendiri selanjutnya. Mengapa kita tidak bisa konsisten? Mengapa kita tidak bisa konsisten? Yang pertama adalah karena kita suka ragu-ragu, kita suka bimbang. Saudaraku, kita harus menang. Menang bukan melawan musuh, tapi melawan keraguan-raguan. Kita lawan ketidakyakinan itu. Karena itu yang membuat kita jadi malas. Maka fokuskanlah dirimu pada kebenaran, kepada janji-janji Tuhan. Sebab kalau kita tidak panas, tidak dingin, dikatakan orang Kristen yang panas itu menggambarkan orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau taat. Punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sementara orang Kristen yang dingin berbicara tentang orang yang mengikut Tuhan asal-asalan, tidak ada greget, tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, terus bagaimana caranya? Saudara, pada dasarnya memulai segala sesuatu yang itu memang gampang. Yang susah itu adalah menjaga konsistensi. Yang susah itu menjaga konsistensi. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal yang sederhana. Lama-kelamaan itu akan menjadi habit kamu atau menjadi kebiasaan kamu. Mulailah lakukan dengan setia kepada perkara-perkara kecil. Dan saya sangat suka satu ayat ini, kita baca Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya konsisten setiap pagi
Kita dalam jam-jam tertentu yang mungkin kita tidak akan diganggu, misalnya baca firman Tuhan jam 6 pagi. Kita lakukan dengan konsisten. Mau 1 pasal, 2 pasal, atau mungkin kalau kita lagi nggak mood, minimal kita baca pesan-pesan firman Tuhan dari WA teman-teman. Jadi mulailah konsisten, setia dari perkara-perkara kecil, bukan hal besar. Ketika kita setia kepada hal kecil dan itu dijalankan, maka disitulah kekuatan itu akan muncul. Mungkin pekerjaan itu hal kecil dan tidak berarti di mata manusia, namun justru kesetiaan pada hal kecil itulah yang Tuhan lihat. Tuhan sedang menguji Anda dengan perkara kecil. Dan Tuhan ingin melihat apakah Anda setia melakukannya. Sekali lagi, kita harus menang. Di sini bukan menang melawan musuh, tapi menang melawan keraguan-raguan. Dan kita harus lawan ketidakyakinan itu. Itu yang membuat kita jadi malas. Selanjutnya, mengapa kita tidak konsisten? Yang kedua, saya memberikan alasan di sini karena kita terlalu mencintai daripada dunia dan isinya ini. Kenapa demikian? Filosofi kita harus benar. Pandangan yang ditanamkan di pikiran kita itu harus positif. Jangan terlalu mencintai dunia ini. Pandangan kita harus tertuju kepada janji-janji Tuhan, karena konsistensi itu membawa kita kepada kemenangan. Dalam Perjanjian Baru ada kisah seorang yang tidak konsisten dalam pelayanannya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membacanya, yaitu Demas. Demas adalah seorang murid daripada Rasul Paulus dan yang senantiasa ikut dalam setiap pelayanan gurunya. Ia adalah seorang pelayan Tuhan yang taat pada awalnya. Namun kisah berikutnya dituliskan oleh Paulus bahwa Demas telah meninggalkan Tuhan. Kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 10a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sangat berbeda dengan Rasul Paulus yang begitu konsisten sampai akhir, di mana dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia sampai ke garis akhir dan tetap memelihara iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bisa konsisten karena apa? Kita tidak bisa konsisten karena kita mengalami tekanan. Seringkali dalam melayani kita juga tidak bisa konsisten. Bukan karena kita mencintai dunia ini, tapi kita mengalami tekanan dalam pelayanan. Kenapa? Mengapa kita mengalami tekanan itu? Nah, di sini kita harus tahu dulu filosofi dan tujuannya. Ini harus benar. Kita melayani itu karena apa? Kita melayani untuk Tuhan yang kita kasihi, atau untuk supaya bisa dilihat orang lain, atau kita mau show off? Kalau untuk dilihat orang, ini yang membuat kita menjadi ada tekanan atau pressure, dan ini yang membuat kita akhirnya menjadi stres. Jadi filosofinya harus benar. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seharusnya hal apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk dikerjakan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati, seakan-akan semuanya Anda kerjakan untuk Tuhan dan untuk Anda sendiri, bukan untuk dilihat orang. Kita melayani karena tergerak oleh ketaatan,
kita tergerak oleh rasa syukur, kita tergerak oleh sukacita, dan kita juga digerakkan bahwa faktanya kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan yang paling utama kita digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus konsisten. Bukan karena KTP kita Kristen, atau nanti di kuburan diberi tiang salib menunjukkan bahwa kita konsisten. Konsisten adalah menjadikan kita orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Dan kepercayaan kita ini diekspresikan lewat perbuatan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, siapa lagi yang konsisten? Daniel seorang yang konsisten dalam berdoa. Kalau kita buka Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dicatat, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, bagaimana Daniel itu begitu konsisten dalam hal berdoa. Begitu juga tadi kita sudah dengar Paulus, ya. Paulus itu dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pesan Tuhan. Nah, nanti silakan dilanjut, diskusikan di FA Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita semua sudah mendengar bahwa konsistensi adalah faktor yang sangat penting dalam menyokong seseorang untuk berbuah sukses. Konsistensi adalah faktor yang sangat penting dalam menyokong seseorang bisa berbuah sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam hal apapun juga. Artinya kita melakukan secara terus-menerus dengan mantap. Nah, kalau tadi ada 3 poin yang mengatakan kenapa kita tidak konsisten, ada banyak hal-hal lagi, ada banyak hal lain yang bisa kita gali. Mengapa kita tidak bisa konsisten? Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi filosofinya itu harus benar. Pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus dan janji-janji Tuhan. Karena konsistensi akan membawa kita kepada kemenangan. Daud pernah mengucapkan dalam kitab Mazmur, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Sungguh sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Daud menginginkan pribadi Tuhan melebihi apapun. Daud memahami sekali apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebelum nanti saya tutup dengan doa. Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. sekalipun dagingku dan batinku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Bapa, pesanmu telah hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sangat sederhana, dan biarlah oleh pengurapan-Mu kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang ada di FA Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian setiap kami. Bapa Surgawi, ajar kami untuk konsisten saat melayani Tuhan, saat kami bekerja, bahkan saat kami mengikuti pendidikan. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan kami seorang diri. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh hidup konsisten. Sebab ketika kami konsisten berjalan dengan integritas dan kebenaran, maka setiap anak-anak-Mu pasti akan berbuah. Sukses di dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu yang akan mengajari dan memampukan daripada setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan semuanya ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini. Biar kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sedang berbaring, kami yang terbaring karena kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Untuk saudara kami yang saat ini terkena COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang diisolasi di rumah, kami berdoa biar darah Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit. Biarlah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh daripada setiap saudara kami Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sedih Engkau Tuhan yang menghibur setiap kami. Biarlah di masa-masa sukar ini kebenaran itu ada pada hati kami masing-masing. Biarlah kami menyimpan Tuhan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami mau berdoa untuk pemimpin negeri kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa juga buat jajaran menteri yang ada, TNI dan Polri, lembaga tinggi negara, dari pusat sampai ke daerah. Pakai hamba-hamba Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di negeri kami. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia, untuk ekonomi negeri kami Indonesia. Kami melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau mengangkat tangan kami berdoa bersama buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erbambang Yonan dan keluarga.
Kami juga berdoa buat Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno dan keluarga. Kami juga berdoa buat para wakil gembala, bahkan seluruh gembala-gembala cabang maupun pos PI yang ada. Kami berdoa curahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh pengurus daripada Family Altar, begitu juga dengan anggota-anggota Family Altar dimanapun berada saat ini. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini semuanya tetap konsisten dalam melayani, tetap kuat dan sukacita dalam melayani. Biarlah Tuhan mereka sukacita dengan wadah yang telah Tuhan berikan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri daripada pertemuan FA malam ini, dan kami akan menutup pertemuan ini. Tapi sebelumnya kami rindu Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tengadahkan tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu ke surga saat ini. Dan sekarang terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus yang menyertai saudara semua, mulai hari ini dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.